kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumut bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Merasa dibohongi, 3 orang pemuda di Kabupaten Tapanuli Selatan diduga menganiaya seorang warga dengan senapan angin hingga tewas. Seratusan warga desa Sumberjaya Langkat berunjuk rasa terkait sengketa lahan milik mereka yang kini masih dikuasai oleh sebuah perusahaan. Melihat 2 masjid tertua yang menjadi simbol keberadaan India Muslim di kota Medan. Tiga orang pemuda di Kabupaten Tapanuli Selatan diduga menganiaya seorang pria dengan menggunakan senapan angin hingga tewas. Motifnya karena para pelaku kesal lantaran merasa dibohongi oleh korban. Petugas Polres Tapanuli Selatan menemukan tengkorak manusia di kawasan perkebunan masyarakat di Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan. Setelah dilakukan identifikasi, petugas akhirnya mengungkap identitas tengkorak tersebut sebagai Abdurrahman Pohan, warga Kota Padang Sidimpuan. Dari hasil penyelidikan polisi, Rahman Pohan merupakan korban penganiayaan. Petugas menemukan 3 bekas tembakan pada tubuh korban. Petugas kemudian menangkap 3 orang pemuda. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku tega menghabisi korban lantaran kesal merasa dibohongi. Saat itu pada 17 Maret 2025 sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat, para tersangka yang sedang duduk di depan teras rumah melihat korban sedang melintas. Merasa curiga karena tidak kenal, para tersangka kemudian memanggil korban dan menanyakan kedatangan korban ke kawasan tersebut. Korban mengaku sering berada di lokasi tersebut bersama orang tuanya. Namun sayang, para tersangka merasa dibohongi oleh korban. Mereka kemudian menganiaya korban. Takut diketahui oleh orang lain, para tersangka kemudian menghabisi nyawa korban dengan menembak korban dengan senapan angin. Selanjutnya, jasad korban dikubur di tempat pemakaman warga. Ketiga tersangka mengakui telah melakukan pembunuhan ini secara keji dengan melakukan penembakan dengan menggunakan senapan angin dan kemudian didahului dengan menganiaya, memukul korban, kemudian menembak korban dan juga mengubur korban dengan tempat yang tidak wajar sehingga masih terlihat kepalanya kira-kira nongol di atas permukaan tanah. Akibat perbuatan itu, para tersangka dijerat pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Rizky Ramadan melaporkan dari Padang Sidimpuan. Aparat Polres Asahan menembak mati 1 dari 6 anggota komplotan pencurian dengan kekerasan dan pemberatan di berbagai kota di Provinsi Sumatera Utara. Di antara mereka ada seorang paranormal yang menjadi rujukan para pelaku kapan harus mengeksekusi target korban. Video amatir memperlihatkan penangkapan 1 dari 6 tersangka kasus pencurian dengan kekerasan di rumahnya di Kecamatan Jambu Pulau Serdang Bedagai. Penangkapan dilakukan berdasarkan keterangan tersangka lainnya yang sudah lebih dahulu ditangkap. Polisi sempat kesulitan membawa tersangka karena dihalau oleh warga. Polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya linggis, gunting besi, barang bukti hasil curian serta buku dan peralatan perdukunan. Para tersangka berperan sebagai eksekutor, penadah hingga seorang penyandang dana yang juga seorang paranormal bernama Pujiono. Pujiono meramalkan waktu yang tepat untuk menyatroni sasaran. Sedikitnya ada 7 laporan polisi yang menjadi jejak kejahatan mereka. Di antaranya di Asahan, Simalungun, Serdang Bedagai, dan Kota Binjai. Tersangka ini yang infonya merupakan dukun. Sebelum bekerja mereka melakukan ritual dukun. Gimana ceritanya? Jadi berdasarkan pengakuan dari pelaku ini sebelum aksi itu mereka yang diduga paranormal ini juga adalah saudara P alias S ini memang pengakuannya berprofesi sebagai paranormal dan sebagai pendana kegiatan ini. Sebelum para pelaku ini melakukan aksinya, mereka sudah minta petunjuk kepada PLSS ini.
kapan hari baiknya dan bagaimana cara teknis di lapangannya berdasarkan petunjuk dari PSSI. Kemudian nilai uang yang berhasil diselamatkan oleh Polres itu ada berapa? Lebih kurang 1,23 miliar rupiah. Polisi terpaksa menembak mati satu di antara mereka. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Asahan. Seorang pengemudi ojek online di Deli Serdang menjadi korban 4 orang begal. Salah satu pelaku membawa senjata api. Video rekaman kamera pengawas yang viral di media sosial pada Selasa dini hari terlihat komplotan pelaku begal merampas sepeda motor milik salah seorang pengemudi ojek online saat melintas di jembatan Jalan Besar Tanjung Selamat, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Para pelaku yang berjumlah 4 orang dengan mengendarai 2 sepeda motor memepet korban saat melintas seorang diri sambil mengancam dengan senjata api. Mengetahui pelaku membawa senjata api, korban kemudian menjatuhkan sepeda motor miliknya dan berlari meninggalkan para pelaku untuk meminta bantuan kepada warga. Namun karena suasana sepi, tak ada seorang pun warga yang membantu. Ia pun terpaksa merelakan sepeda motor miliknya yang digunakan untuk bekerja dibawa kabur pelaku. Menurut warga, di lokasi tersebut memang seringkali terjadi pembegalan. Diduga mereka adalah pelaku yang sama. Sekitar jam 2 itu bang, jam 2 malam. Nah, itu ada 3 sepeda motor yang itu nunggu situ kayaknya, di bawah tuh. Sebelum itu, nunggu di situ, setelah lewat baru dikejar mereka. Nah, itu rata-rata kemarin pun sebelum itu ada kejadian juga, itu sampai nabrak di sini, ya kan. Sepeda motornya kalau nggak salah NMAX. Nah, itu jadi yang kemarin ini yang ojol ada bawa sajam atau apa nggak bang? kayaknya pistol bang. Nah, sajam pistol. Sepeda motornya apa bang yang diambil bang? Kalau nggak Matic, ya? salah Matic, Beat kalau nggak salah. Sempat dilukai korbannya bang? Enggak bang, enggak. Korban Lari. menyerahkan aja? Iya, lari. Sempat direbut, lari. Sejauh ini bang udah ada berapa kali kejadian begal sini bang? Sebelum Ada 4 kali bang. Ada 4 kali. Petugas dari Polsek Medan Sunggal masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap para pelaku ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Seratusan warga desa Sumberjaya, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Langkat. Mereka menyampaikan aspirasi terkait sengketa lahan milik mereka yang diklaim di luar dari hak guna usaha, namun diduga masih dikuasai sebuah perusahaan. Seratusan warga desa Sumberjaya, Kecamatan Serapit, Kabupaten Langkat menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Langkat. Selain menyampaikan aspirasi dan permohonan keadilan, warga juga meminta anggota DPRD untuk membantu mereka dalam penuntutan pengembalian hak tanah seluas 50 hektar yang diklaim berada di luar hak guna usaha HGU perusahaan, namun tetap dikuasai oleh PT Amal Tani sejak tahun 1979. Dalam tuntutannya, warga menyatakan sebelumnya sudah menempuh berbagai jalur hukum, termasuk gugatan perdata dan mediasi ke PT Amal Tani, namun tidak menemukan titik terang. Bahkan sebagian warga mendapat intimidasi ketika menyuarakan hak mereka. Berdasarkan data, dari 450 hektar lahan yang dikuasai PT Amal Tani, 50 hektar yang saat ini diduduki warga sejak tahun 1979 merupakan lahan di luar hak guna usaha HGU. Menurut warga, lahan tersebut adalah bukan milik perusahaan, melainkan tanah masyarakat yang juga sudah memiliki sertifikat hak milik SHM sejak puluhan tahun lalu. Utamanya cuma satu, kembalikan lahan mereka yang diambil PT Amal Tani sejak tahun 1978. Sudah lebih dari 38 tahun dan areal itu berada di luar dari HGU PT Amal Tani. Itu tuntutan. Tuntutannya hanya satu itu. Yang lain bang, tuntutan? Yang lain nggak ada, cuma itu aja tuntutan. Jadi hasilnya nih bang ke DPR ini apa nih bang untuk saat Dan di DPR kan minta selaku dewan lah perwakilan rakyat untuk menampung aspirasi atau tuntutan mereka hari ini. Untuk luas lahan sendiri punya milik warganya ada Itu berapa? awalnya itu ada 1000-an hektar. Ada 1000 hektar. Nah kalau sekarang tinggal 400 hektar ada di dalam HGU dan 50 hektar itu ada di luar dari HGU. Warga berharap anggota DPRD Kabupaten Langkat dapat menerima aspirasi mereka serta membantu agar perusahaan mengembalikan hak-hak warga. Muhammad Hamdani melaporkan dari Langkat. Kami sudah melakukan semua